mata kita sudah banyak pilihan makan. Di situ juga diuji nih. Tadi sudah mampu bersabar untuk tidak makan minum, tapi ketika hayya 'alas shalah, makanan enak, minuman lezat, di situ diuji lagi. Sabar enggak? Buktinya banyak terab, ciri-ciri tidak sabar ini. Ya. Kenapa? Karena nanti ada bab kedua, sesudah maghrib sholat, selesai tarawih, tambah lagi, nambah yang kedua. Semakin perut kita ini semakin menunjukkan tidak sabar. Nah, artinya apa? Mudah-mudahan saya menyampaikan makna sabar ini bukan berarti saya sudah sabar. Tapi orang sabar harus terseok-seok, harus terpelanting, jatuh, harus terjedut tembok, terperosok ke dalam batu, ke dalam lubang. Semua itu adalah ujian kita. Dan sungguh sabar di bulan puasa, Allah sudah membentangkan lautan kemuliaan baginya. Awaluhu rahmat. Bagaimana menggapai kasih sayang? Dengan sabar. Wa ausatuhu maghfirah. Bagaimana menggapai tentang kasih sayang Allah? Dengan sabar. Wa akhiruhu itkum minan nar. Dan bagaimana menggapai terbebaskan dari api neraka? Juga dengan sabar. Nah, ada 5 menit lagi ya. Dan terakhir, bulan puasa di samping bulan sabar adalah bulan membaca. Membaca apa? Membaca diri kita. Apabila pada abad ke-7 Hijriah Islam telah sampai ke Andalusia, karena saat itu mereka membaca potensi dirinya, untuk apa saya hidup. Mereka berjuang tiada henti untuk menyampaikan kalimat tauhid, sampai harus menyeberangi sungai lautan Gibraltar, harus menghadapi 100.000 pasukan Gozia di bawah Roderick yang lalim. Bahkan saat itu Eropa belum mengenal mandi. Islam masuk ke Andalusia telah memperkenalkan bagaimana pemandian umum yang bersih airnya. Ketika orang Eropa masih berpakaian baju goni, Islam telah memperkenalkan di sana busana muslim yang indah. Ketika orang Eropa masih banyak kutu, Islam di Cordoba telah berbicara tentang dunia kedokteran. Universitas of Andalusia. Ini menunjukkan bahwa reading, bulan puasa membaca. Dan parahnya kalau kita telusuri, tadi saya sedikit melihat bahwa bangsa ini sangat tertinggal. Menurut catatan dari sebuah lembaga survei dunia, Indeks Pembangunan Manusia, Human Development Index, bahwa Indonesia ini menempati posisi nomor 112 dari 175 negara yang tertinggal informasi tentang dunia membaca. Padahal bulan Ramadan adalah Iqra, bagaimana membaca, bukan harfiah saya katakan tadi, tapi membaca hati, membaca pikiran, membaca kehidupan ke depan mau ngapain kita. Yang paling parah lagi, Amerika Serikat dan Inggris pada pertengahan tahun 2000-an, bahwa mereka telah menerbitkan buku lebih dari 100.000 buku, judul buku, dan 61.000 judul buku, sedangkan kita setiap tahunnya hanya 10.000 judul setiap tahun. Belum lagi tingkat membaca kita tidak seperti hebatnya orang Eropa. Kita tertinggal. Abad 7-14 Islam hebat, tapi kenapa abad 21 ini kita tertinggal? Ini masalahnya karena puasa kita hanya sekedar fisik ritual, bukan sesuatu yang heroik. Bagaimana menjemput kata sukses dengan pengorbanan kita untuk meraih kesuksesan lewat sabar. Dan terakhir, kita harus prihatin bahwa bangsa ini diuji dengan beragam persoalan. Mudah-mudahan setiap diri bangsa kita membaca mau apa dan seperti apa kualitas kita ke depan. Kata kuncinya seberapa kita mampu menjelajahi setiap detik, menit, jam di puasa ini dengan sikap terbaik, hati yang terbersih, pikiran yang terjernih, dan sikap yang mulia. Ayo kita semuanya dekat dengan Quran. Baca bukan harfiahnya, tapi jelajahi ke dasar lautan dengan makna-maknanya. Itulah kebahagiaan yang tak terhingga ketika kita sudah menanggalkan semua apa yang ada di hati kecuali cinta kepada Allah melalui Quran yang kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.